Perkenalkan, nama saya Titin Rimintarse. Saya adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahidiyah. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu manajemen. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen strategi yang akan saya paparkan berikut ini. Manajemen strategi merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahidiyah. Mata kuliah manajemen strategi mempunyai bobot 3 SKS. Mata kuliah manajemen strategi dipelajari oleh mahasiswa semester 6 yang sudah lulus mata kuliah pengantar manajemen, manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen produksi, dan manajemen keuangan. Mata kuliah ini terdiri dari konsep dasar manajemen strategi. Yang kedua adalah environmental scanning, memahami lingkungan bisnis eksternal, environmental scanning, memahami lingkungan bisnis internal, strategi implementasi berupa memahami rumusan strategi jangka panjang, strategi implementasi memahami rumusan strategi jangka pendek. Strategi implementasi berupa analisis strategi dan pemilihan strategi, lalu memahami faktor yang berpengaruh pada strategi. Selanjutnya, implementasi strategi manajemen dan operasi, implementasi scanning dan directing. Selanjutnya, evaluasi dan pengendalian, dan kemudian ada etika bisnis, tanggung jawab sosial, keberlangsungan lingkungan, disusul oleh isu-isu global atau internasional. Mahasiswa juga sanggup mempresentasikan hasil analisis case study manajemen strategi. Manajemen strategi ini merupakan metode pengajaran DIA, yaitu berupa Delivery, Introduction, and Assessment. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka, di mana tugas nanti yang diberikan kepada mahasiswa di kelas berupa tugas individu, tugas kelompok, di mana nanti mahasiswa sanggup untuk mempresentasikan hasil evaluasi penilaian nanti. Mahasiswa manajemen strategi ini sebanyak presentasi 21%, tugas atau proyek 26,5%, portofolio 7,5%, ujian adalah sebanyak 45%. Sebelum masuk pada materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu saya akan menyampaikan capaian mata kuliah manajemen strategi ini. M1, mahasiswa mampu menjabarkan konsep manajemen strategi. M2, mahasiswa mampu menjelaskan kaidah-kaidah yang berlaku dan menggali tantangan-tantangan dalam manajemen strategis. M3, mahasiswa mampu mengemukakan proses manajemen strategi dalam organisasi. M4, mahasiswa mampu membuat alat-alat manajemen strategi secara sederhana. M5, mahasiswa mampu mengidentifikasikan dan memecahkan permasalahan rutin manajemen strategi dalam organisasi. Adapun referensi yang saya gunakan dalam pengajaran manajemen strategi ini adalah buku milik Thomas Whelan berjudul Strategic Management and Business Policy Toward Global Sustainable, edisi ke-15. Ada Fred R. David yang berjudul Strategi Manajemen Concept and Case, edisi ke-15. John Pearce and Richard Robinson yang berjudul Manajemen Strategi, Formulasi Implementasi dan Pengendalian. Selanjutnya, marilah sebelum masuk ke bahasan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai materi pagi ini, marilah kita berdoa dahulu. Silakan berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita review sebentar untuk mata kuliah yang kemarin, pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu apa itu manajemen strategis? Saya, Bu. Ya, silakan. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.
Ya, bagus sekali. Adakah teman-teman mahasiswa yang bisa menjelaskan berapakah tingkatan strategi itu? Ada yang bisa? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Izin silahkan menjawab. Mas Sobri. Ya, ada 4 tingkatan strategi. Yang pertama adalah enterprise strategi, yang kedua adalah strategi korporat, yang ketiga adalah strategi bisnis, dan yang keempat adalah strategi fungsional, Bu. Sekarang Bu Titin mau tanya, dari yang sudah disampaikan oleh Sobri 4 tingkatan itu, siapa yang bisa menjelaskan apa maksud dari 4 tingkatan strategi tersebut? Siapa? Kita review yang mata kuliah yang kemarin. Apa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Rizky. Yang pertama, enterprise strategi. Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar. Sejauh mana interaksi itu akan dilakukan sehingga menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menumpukan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua ada strategi korporat, yaitu strategi ini berkaitan dengan misi organisasi sehingga sering disebut grand strategi yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Dan yang ketiga strategi fungsional, yaitu strategi ini merupakan strategi pendukung untuk menunjang suksesnya strategi lain. Untuk yang keempat saya lupa, Bu. Oke. Saya, Bu, saya. Silakan Randy. Yang keempat itu tadi strategi bisnis. Itu dimana strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasar di tengah masyarakat. Nah, itu bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para donor, dan lain sebagainya. Dan semua itu dimaksudkan ya untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang perkembangannya organisasi ke tingkat yang lebih baik lagi. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ini rencana strategis itu mempersiapkan arah rencana kita untuk jangka panjang. Ada 3 landasan, yaitu kepentingan sosioekonomik, organisasi, nilai-nilai dan filosofi dari manajer puncak, lalu penilaian mengenai kekuatan maupun kelemahan lingkungan internal eksternal organisasi. Yang nanti ini kita bisa menganalisis SWOT. Adapun singkatan SWOT yaitu 1, S-nya adalah strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, dan T-nya adalah threat. Artinya adalah adanya kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Nah, itu nanti kita analisa apakah perusahaan itu nanti kesempatannya apa, kekuatannya apa. Suatu perusahaan itu pasti mempunyai kekuatan terhadap dirinya sendiri dari dalam, atau disebut kekuatan internal. Siapa yang bisa memberikan contoh di sini kekuatan internal perusahaan seperti apa saja? Saya, Bu Istiani. Ya, silakan Isti. Kekuatan internal organisasi menyangkut situasi dan kondisi, yaitu potensi yang dimiliki seperti cita-cita, kebijakan, tugas pokok, fungsi dan sasaran, filosofi dan tata nilai, jumlah personel, keterampilan dan pengalaman, tingkat kesetiakawanan personel, serta teknologi yang dimiliki. Ya, bagus sekali Listi. Adapun faktor eksternal seperti opportunity dari luar itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan perusahaan. Ada yang bisa memberi contoh apa itu peluang eksternal? Silahkan Karisa. Faktor eksternal yang harus dimanfaatkan oleh organisasi itu seperti ketersediaan sumber tenaga kerja, jaminan keamanan, kesadaran, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Ya, bagus sekali. Di sini kita bisa menggambarkan matriks SWOT. Matriks SWOT nanti seperti ini, di mana strength tentukan faktor kekuatan internal, weakness adalah menentukan faktor-faktor kekuatan internal, opportunity faktor peluang eksternal, dan threat tentu faktor-faktor ancaman eksternal. Nah, nanti akan kita ditemu di sini bahwa strength bertemu dengan opportunity akan menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sedangkan strategi WO, weakness dan opportunity, akan menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang-peluang perusahaan.
strategi trade, strategi strength dan trade nanti akan bertemu menjadi strategi ST. Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan strategi weakness dan trade akan menciptakan strategi di mana kita bisa meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman perusahaan. Demikian tadi analisis SWOT itu bisa digunakan untuk perencanaan strategis, mengevaluasi faktor-faktor strength, weakness, opportunity, dan threats yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan kegiatan untuk skala nanti yang lebih luas lagi. Karena itu untuk keperluan tersebut perlu diadakan kajian mengenai aspek-aspek lingkungan perusahaan yang baik yang berasal dari lingkungan internal maupun yang berasal dari lingkungan eksternal. Di sini peluang dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan, yaitu low, moderate, dan base. Ada yang mau ditanyakan untuk masalah ini? Saya Bu. Ya, silakan. Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ada 3 tingkatan dalam kategori peluang. Itu apa saja, Bu? Low artinya jika memiliki daya tarik dan manfaat yang kecil dan peluang mencapainya juga kecil. Adapun moderat jika memiliki daya tarik dan manfaat yang besar, namun pencapaiannya kecil atau sebaliknya. Sedangkan base jika dia memiliki daya tarik yang tinggi dan serta peluang tercapainya tinggi juga. Apakah bisa dipahami? Iya Bu, terima kasih. Demikian tadi materi SWOT yang saya jelaskan. Sekarang kalian silahkan membentuk kelompok. Tentang kemarin sudah saya berikan tugas untuk mencari objek penelitian yang nanti akan bisa dianalisis dengan SWOT. Silakan membentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing, kemudian diterapkan seperti objek yang kemarin diteliti itu. Jadi ini kan ada tabel SWOT. Ini membahas apa ini? Yang ini perusahaan apa? Ini perusahaan yang ada di Mojokerto, di Ajinomoto. Di sini nanti SWOT-nya akan dianalisis di perusahaan. Ya, silakan dianalisis SWOT. Suara ini juga kita bisa santai aja. Kali kita dalam desain kemasan. Target pasar kita itu harusnya anak muda yang sangat suka estetika. Bukan seperti itu ya Bu ya? Kalau salah satu opportunity atau peluang itu dari desain juga termasuk nggak? Bisa. Itu nanti akan menjadi kekuatan. Ya kan? Dengan adanya kemasan yang bagus, maka akan menjadi daya tarik walaupun mungkin rasanya sama saja. Tapi kalau kemasannya bagus akan meningkatkan daya tarik pembeli dan meningkatkan brand image dan sebagainya. Jadi value image-nya berbeda lah walaupun sama aja. Jadi kan kita kan ngambilnya ini tentang hewan kambing dari mulut ke mulut nih. Kira-kira nih ya, dari analisis itu tuh yang paling berpeluang nih ya Bu, kalau menurut kita apa sih? Biasanya hari raya ya. Iya, kayak hari-hari tertentu. Nah, hari raya Idul Adha itu biasanya kita itu memiliki peluang yang sangat bagus sekali. Karena ya kebanyakan umat muslim itu ketika hari raya kurban khususnya, peningkatan penjualan daripada kambing ini pasti lebih meningkat. Iya. Nah, jadi kalau ancaman-ancaman kayak gitu gimana ya? Ancamannya apa? Mungkin penyakit. Oh iya, mungkin Pada binatang bisa kan? bisa jadi ancaman-ancaman kayak gitu ya, apalagi kalau dirawat di pemukiman orang itu bisa jadi rawan daripada nyamuk-nyamuk gitu. Kotoran. Bau yang nggak enak. Ya. Itu juga termasuk. Silakan lanjut. Siapa yang sudah siap bisa langsung presentasi.
Saya Bu. Saya ini dulu ya. Silakan kelompok 3. Tanya dulu. Silakan dipresentasikan kelompok 3 tentang objek yang diteliti. Untuk objek yang diteliti pada analisis 1 kali ini adalah Tomorrow. Produk tersebut adalah salah satu produk yang kami berdua sukai. Nah, kopi Tomorrow. Dalam SWOT itu terdiri dari 4 faktor, yakni strength, weakness, treatment, dan opportunity. Maka disebut SWOT. Untuk pada produk ini ada faktor opportunity, yakni peluang yang sangat besar ini dari desain kemasan. Karena dengan desain kemasan itu akan mempengaruhi daya tarik dan daya beli pastinya. Walaupun rasanya sama dengan kompetitor lain, tapi saat pelanggan melihat value dari kemasan, dari segi tampilannya bagus, kemungkinan besar akan tertarik pada produk yang lebih memiliki opportunity atau peluang yang lebih baik. Bukankah begitu, Bu Titin? Ya, betul. Bagus sekali. Naik. Jadi pada Tomorrow ini ada faktor EVAS atau internal faktor strategik dan EVAS, external faktor strategik. Dalam tabel SWOT ini, kekuatan pada Tomorrow yakni dari branding dan harga. Ini ada 5 sampai 10 faktor. Yang paling besar menonjol adalah faktor tertingginya yakni 2. Di antaranya adalah harga dan branding. Untuk kelemahan pada Tomorrow ini ada 3 yang paling menonjol dan 5 sampai 10 faktor. Di antaranya adalah faktor lokasi ya, dan terus pemesanan. Setelah itu tempat atau lokasi tadi itu Tomorrow akan lebih cenderung berada di tempat-tempat yang jalan besar tapi mepet. Jadi untuk parkir atau apa itu banyak yang susah untuk di area Kediri. Kecuali hanya satu outlet yang parkirnya luas, yakni di Sekartaji. Untuk peluang yang dimiliki Tomorrow ini sangat besar karena franchise dari Tomorrow ini minimal dari 700 juta. Saya baca di artikelnya Tomorrow, minimal itu 700 juta dengan estimasi balik modal 5 tahun. Jadi peluangnya ini sudah pasti dengan ada kalkulasi 5 poin tersebut dari 5 tahun untuk balik modal. Sedangkan strategi yang digunakan pada Tomorrow ini bagus. Contohnya pada ini, dia berkolaborasi dengan Spanish, yakni salah satu minuman latte asal Spanyol. Dan untuk ada beberapa varian itu kolaborasi dia dari anime maupun karakter-karakter yang disungai remaja ataupun anak-anak. Untuk treat ancaman, ancaman pada Tomorrow atau bisnis kopi ini, F&B, ini ada banyak karena seiring berkembangnya waktu, banyak pesaing-pesaing atau kompetitor lainnya yang memiliki citra brand kopi. Seperti saat ini Anda pasti sudah tidak asing lagi kan, ada banyak sepeda motor listrik yang membawa kopi kecil-kecil. Nah, itu salah satu ancaman. Segitu Bu, sekian Ya. dari ini. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Bagus sekali presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini tentang masalah SWOT. Dia membahas masalah kopi, usaha kopi, kekuatan, kelemahan, ancaman. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, tadi yang dijelaskan sama Mas Rizky, saya agak kurang paham tadi Bu. Jadi gini, tadi dalam pembahasan memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman itu, coba berikan contoh aja gitu. Gimana sih? Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman, yakni weakness to opportunity. Ya. Untuk mengatasi ancaman, contohnya ancamannya adalah adanya kompetitor lain, Ya. sedangkan dia memiliki weakness atau peluang. Dia memiliki peluang untuk mengalahkan kompetitor dengan cara yakni ke strategi atau strength to opportunity. Selemah apapun kita, pasti kita akan memiliki titik kekuatan atau apapun itu. Nah, kita akan menggenjot atau mengepres di situ agar semakin value kita semakin tinggi dari opportunity. Tapi kalau kita sudah mentok ataupun apa, kita masih ada indikator sampai 3 bulan. Karena kita pernah mempelajari di mana bisnis itu akan bisa dikatakan peak pilot itu dalam jangka 3 bulan atau 3 tahun bisnis itu terus menurun. Itu bisa dikatakan pilot. Tapi dalam kurun 3 waktu atau 3 bulan tersebut masih ada penaikan, itu masih bisa dipertahankan. Karena nggak semuanya kan berjalan lancar.
Seperti apa, kurang lebih dari cukup? Ya, gimana Mas Randy? Apakah sudah cukup? Setelah kelompok 3, siapa yang mau presentasi? Silakan. Saya, Bu. Kelompok 1, oke, silakan maju. Mau mempresentasikan apa Mas? Usaha di bidang apa? Ini akan menjelaskan analisis SWOT penerapan ke kasus fotografi saya Ya. yang saya teliti. Jadi di dalam kasus fotografi juga sama, ada analisis SWOT, yaitu faktor internal dan faktor eksternal kayak Masnya tadi di copy, yaitu kekuatan atau disebut strength dari faktor internal adalah kita itu memiliki sumber daya manusia yang banyak. Jadi apabila kita mendapat job 2 atau 3 sekaligus dalam sehari, kita memiliki kelebihan dalam SDM, tentu kita dapat melakukan atau melaksanakan job itu dengan sekaligus. Adapun peluang itu kita termasuk pionir atau yang utama adalah pemasaran dari media sosial. Tentu itu dapat menyasar calon Gen Z yang akan mengadakan acara wisuda maupun pernikahan. Karena anak sekarang itu cenderung lebih mencari apapun itu dari media sosial, dan kita termasuk jadi pionir, ya bisa menjadi keunggulan atau peluang di dalam usaha foto tersebut gitu. Lalu weakness-nya apa? Kelemahannya? Kalau kelemahan itu terkadang dari cuaca dan cetakan, Bu. Terkadang agen itu karena faktor cuaca kadang bisa mengirim hari ini tertunda besok. Nah, itu mempengaruhi klien terhadap foto kita. Begitu. Untuk ancamannya? Kalau untuk ancaman sekarang ini banyak anak muda yang bersekolah di SMK maupun mengambil jurusan multimedia, dan kekurangnya lapangan kerja, sulit mencari lapangan kerja untuk hari ini, itu merupakan ancaman yang sangat serius bagi pelaku usaha fotografi. Mengapa? Karena banyak anak sekarang itu yang istilahnya belum berkeluarga. Jadi untuk mendapatkan uang itu yang penting dapat, nggak memikirkan jangka panjangnya. Seperti kita memiliki tarif 1 juta harga paket foto, dan anak-anak baru lulus itu berani job dengan harga 500.000. Tentu kan itu termasuk ancaman pendatang baru yang merusak harga, begitu. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan mengenai penjelasan tersebut. Iya, silahkan. Untuk mengatasi ancaman yang terjadi itu depannya bagaimana? Apa yang sampean lakukan? Oke, saya menjawab terkait itu. Jadi gini, saya pernah melihat komunitas fotografi itu di Papua. Di mana di Papua itu semua orang yang ingin mendokumentasikan atau bekerja di bidang dokumentasi itu wajib mengikuti komunitas. Nah, di dalam komunitas tersebut terdapat harga atau SOP menjual produk. Jadi semua satu Papua itu memiliki harga yang sama. Nah, terkait dengan itu kan tidak ada lagi kesenjangan antara harga murah dan harga mahal. Jadi kalau harga sama itu tidak merusak pasar. Begitu, Mbak. Baik, bisa diterima. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 1? Sekian penerapan analisis SWOT ke perusahaan kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tinggal kelompok 2 yang belum presentasi untuk mempersiapkan diri. Di sini kami akan mempresentasikan analisis SWOT yang akan diterapkan pada peternakan ayam. Untuk strateginya di sini kami itu peternakan ayam itu menggunakan harga yang lebih miring dibandingkan yang lain.
Terus untuk kelemahannya sendiri, banyaknya pesaing di daerah tersebut dapat untuk dengan menurunkan harga pada usaha ayam. Saya bantu. Ancamannya apa ini? Untuk ancamannya sendiri itu selain pada banyaknya pesaing, yaitu pada virus, Bu. Virus yang terjadi itu seperti kayak wabah yang tiba-tiba bisa membuat ayamnya sakit, dan untuk ayam potong sendiri itu mudah mati. Misalnya dia kayak kepanasan apa badannya kebalik, itu juga mudah mati. Ancaman terbesarnya itu. Ayam biasa rentan mati di umur berapa? Di umur 25 hari sampai 30 hari itu rentan mati. Oh, rentan mati. Ya. Tapi kalau siap potong di umur 40 hari. Oh, 40 hari kurang sedikit ya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin untuk penerapan SWOT di peternakan ayam itu saja. Teman-teman ada yang mau bertanya? Untuk weakness to opportunity atau W2C pada kandang ayam atau bisnis peternakan itu seperti apa ya untuk meminimalkan dan menghindari ancaman? Kalau ancamannya kan pasti lebih besar cenderung ke internal. Seperti yang saya sedikit tahu, kalau ayam atau kandang ayam itu pasti dalam proses pemeliharaannya yang berisiko tinggi. Coba jelaskan bagaimana W2T-nya, weakness to treatment-nya. Untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dapat dengan memperbaiki kandang ayamnya, yaitu dengan memperbaiki siklus udara dan pencahayaannya, sehingga ayamnya juga tidak merasa lembab atau kepanasan. Mungkin itu. Dan juga tambahan dengan perawatan kandang yang secara rutin oleh para pekerja itu juga bisa menghindari ancaman kayak virus dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, sepertinya terima kasih atas penjelasannya, lebih dari cukup menurut saya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari kalian semua. Kalian akhirnya kan bisa memahami bagaimana menganalisis SWOT dan diterapkan di objek yang harus diteliti. Nanti semoga akan memudahkan kalian ke depannya bagaimana apa itu analisis SWOT dan penerapannya langsung di lapangan. Berarti sekarang sudah paham atau belum tentang analisis SWOT? Oke, berhubung sudah habis, maka perkuliahan hari ini kita tutup dengan berdoa dahulu. Sampai jumpa minggu depan dalam waktu dan jam yang sama. Marilah kita tutup perkuliahan kita siang ini dengan berdoa bersama. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang.